Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Raihan Ilyas Anabil dengan NIM 240601201200004. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai praktikum ke-11 dengan materi double list linear. Yang mana ini juga hampir mirip dengan list linear atau single list, linked list ya. Hampir mirip gitu. Jadi seperti biasa ada 4 file di sini. Di sini ada main list ganda.c, list ganda.c, list ganda.h dan juga boolean.h. Nah, di sini list ganda.h sendiri adalah arti list ganda dengan representasi fisik pointer gitu. Kemudian di sini aku menggunakan boolean.h untuk definisi booleannya, true false-nya. Jadi langsung aja untuk di list ganda.h. Di sini ada define dulu, yaitu di sini aku mendefine list 3 underscore h, kemudian menggunakan include-nya yang dibutuhkan, file yang dibutuhkan. Di sini juga kita define menggunakan makro. Jadi null itu menjadi nil, p ke info itu info p ke next p, p ke pref p, first l yaitu l.first. Dan type def-nya di sini tipe bentukannya ada seperti ini, dan type def struct-nya seperti ini. Jadi ini tanpa less ya. Mungkin langsung aja ke penjelasannya di list ganda.c. Nah, di list ganda.c ini merupakan file realisasi modul list ganda. Oh ya, sebelumnya di sini aku mau jelasin sedikit mengenai list ganda, jadi supaya ada lebih ada gambaran gitu untuk memahaminya. Aku menggunakan file ppt ini, nyari di internet mengenai materi list ganda. Jadi linked list ganda atau double linked list adalah linked list yang setiap simpul atau node-nya memiliki dua buah pointer. Nah, ini ada pointer ke kanan maupun pointer ke kiri. Kalau list biasa itu atau single list atau list linear itu kan hanya horizontal gini dengan pointernya satu doang kan, ke kanan semua gitu. Kalau ini ada dua. Nah, ini masing-masing berada di sebelah kiri menunjuk ke node sebelumnya, dan yang berada di kanan menunjuk ke node setelahnya. Hal tersebut akan memudahkan pembacaan isi list karena bisa dilakukan dari arah kiri maupun dari arah kanan tanpa membalik ke arah pointer. Jadi di sini double linked list ini bakalan memudahkan ya daripada single linked list atau list circular biasa, list linear biasa. Karenanya jika semisal posisi kita berada di posisi 2 ataupun 3, untuk menuju posisi sebelumnya kita tidak perlu melakukan loop. Jadi kan kalau di single linked list ataupun list linear, kita harus untuk ke posisi sebelumnya kita harus mencapai posisi akhir dulu, baru dilakukan looping untuk mencapai ke posisi sebelumnya yang kita inginkan. Sedangkan kalau dengan linked list ganda ini kita bisa langsung saja karena adanya pointer ke kiri yang menunjuk ke bagian sebelumnya gitu, atau list sebelumnya. Jadi makanya tadi kan ada next dan juga previous. Jadi previous itu sebelumnya gitu, yang akan memudahkan untuk perpindahannya juga gitu. Nah, untuk penambahan node baru maupun penghapusan dapat dilakukan pada node berada di sebelah kiri atau sebelah kanan dari pointer yang diketahui. Nah, ini juga berlaku untuk nanti insertnya. Tidak hanya bisa diinsert melalui kanan, tapi juga bisa diinsert melalui bagian kiri gitu, karena adanya pointer kanan dan pointer kiri. Oke, selanjutnya, nah jadi setiap list elemen list atau node-nya itu terdiri dari 3 kelompok, yang mana info ini berfungsi untuk menyimpan data, kiri itu berfungsi untuk menyimpan alamat elemen sebelumnya, dan kanan berfungsi untuk menyimpan alamat berikutnya. Jadi kalau kasusnya di code kita itu di sini ada info p biasanya, kemudian kiri itu biasanya ditulisnya pref, kalau kanannya tuh ditulis next. Nah, oke, kembali lagi ke codingannya. Jadi di sini awalnya kita mendefinisikan dulu seperti biasa list underscore c. Kemudian kita mengincludekan beberapa file yang dibutuhkan termasuk list ganda.h-nya. Nah, kemudian kita mulai dari void create list. Untuk membuat list ini sama seperti biasa ya, untuk sama seperti list-list sebelumnya. Untuk algoritmanya
first pointer L sama dengan nil. Kemudian juga ada boolean list empty untuk mengecek kondisi jika kosong atau terisi, yang akan memberikan true dan false. Kemudian untuk address alokasi ini sedikit berbeda karena di sini intinya hampir sama, cuman kita tambahkan untuk previousnya ya, atau ke kiri atau sebelumnya gitu untuk menunjuk elemen sebelumnya. Jadi prevnya sama dengan nil. Begitu juga dengan di alokasinya juga ada tambahan prev sama dengan nil. Nah, langsung aja kita masuk ke primitif berdasarkan alamat, yang mana di sini ada insert first dengan parameter list pointer L dan address P. Jadi initial state-nya sembarang P sudah dialokasi, final state-nya menambahkan elemen beraddress P sebagai elemen pertama. Nah, untuk algoritmanya di sini dilakukan pengecekan dulu. If list empty pointer L, jika list kosong maka first L sama dengan P. Jika listnya itu kosong, maka elemen yang akan dimasukkan itu akan menjadi elemen pertama gitu. Nah, namun jika elemennya sudah terisi, maka dilakukanlah ada algoritmanya ini, yaitu yang mana next P nya itu sama dengan first L. Kan kita mau insert first ya, nah next P itu kan first L, maka untuk prev nya itu yaitu first L sama dengan P. Nah, kan kalau sudah berada di sisi paling kiri ya, atau yang paling pertama itu, maka untuk pointer ke kiri prev P nya maka akan nil dan first L sama dengan P. Jadi di sini langsung dimasukkan gitu. Untuk gambarnya seperti ini biar lebih mudah. Nah ini aja. Jadi di sini kita ingin memasukkan list C yang baru ini, list baru C, yang mana di sini sudah ada dua list, yaitu list B dan A. Jadi yang pertama pointernya ini dari list baru ini ke kanannya, nextnya itu akan menunjukkan ke first yang sekarang ya, first yang posisi sekarang itu kan ada di B firstnya. Nah, lalu dari yang B ini akan menunjuk ke list baru ini, pointer kirinya previousnya yang sebelumnya nil menunjuk ke pointer baru. Nah, ketika sudah menunjuk ke pointer baru, maka yang tadinya firstnya ada di B dipindah ke kanan, jadi seperti ini. Akhirnya jadi seperti ini. Yang terakhir ini, awalnya firstnya di sini, kemudian yang C nya nextnya berhubung ke B, kemudian prevnya B yang sebelumnya nil berhubung ke C atau list baru, dan predikat firstnya pindah ke yang C gitu. Selanjutnya di sini ada insert after. Di sini juga kaitannya hampir sama juga, memainkan previous atau alamat elemen sebelumnya, alamat list sebelumnya gitu. Jadi initial state-nya preg pastilah elemen list dan bukan elemen terakhir. P sudah dialokasi, final state-nya insert P sebagai elemen yang ada sesudah elemen beralamat preg. Jadi seperti ini. Nah, penyimpulan tengah. Jadi di sini ada next P sama dengan next preg, yang mana preg itu menunjukkan sebuah list sebelum list terakhir gitu. Misal ada 5, maka preg itu berada di posisi 4. Kemudian next preg sama dengan P karena nanti akan disisipkan list baru yaitu P. Nah, prev P nya ini akan preg gitu, prev P nya akan sama dengan preg, kemudian prev next preg sama dengan P gitu. Jadi gampangannya biar lebih mudah di sini. Jadi ini ada 3 list C, B, A, dan di sini ada list baru yaitu D. Nah, di sini ada pointernya kanan dan kiri, dan di sini juga ada di sini kalau di sini diberi pointer bantu ya, ada TL ya, pointer bantu. Nah, jadi pointer bantu ini akan menjelajahi list sampai ke preg. Preg itu kan sebelum list terakhir ya. Jadi di sini akan berhenti di B karena yang A yang terakhir. Lalu untuk list barunya di sini akan disisipkan di antara B dan A, yang mana pointer next dari D ini
akan nyambung ke list A. Lalu pointer previous dari A akan nyambung ke D, dan pointer previous dari D akan nyambung ke B, dan pointer next B akan nyambung ke D. Jadinya seperti ini. Nah, jadi di sini kan tadi B itu break, A itu less. Nah, disisipkan di antara tengah-tengahnya, maka dia ada di sini seperti itu. Selanjutnya untuk insert less ini kurang lebihnya hampir sama seperti insert first, yaitu ditaruh di bagian paling akhir ya, kebalikannya dari insert first. Yang mana di sini initial state-nya sembarang, P sudah dialokasi, P ditambahkan sebagai elemen terakhir yang baru. Di sini ada kamus lokal yaitu address less. Untuk algoritmanya sendiri yaitu dilakukan pengecekan. Jika list kosong maka dilakukan insert first, yang mana sekaligus dia menjadi elemen pertama maupun elemen terakhir. Namun jika tidak, maka ini algoritmanya less sama dengan first pointer L, kemudian ada while next tidak sama dengan nil, maka less sama dengan next, lalu next sama dengan P, pref P sama dengan less, dan next P sama dengan nil. Jadi untuk lebih mudahnya di sini ada penghapusan simbol. Nah, penghapusan simbol belakang ya, maaf, ke insert less, ke insert less itu berarti yang di sini yang ya, ini penyisipan simbol belakang. Nah, ini. Nah, jadi intinya untuk awalnya itu ada list CBA, lalu di sini ada pointer TL atau pointer pembantu, yang mana nanti pointer TL itu harus mengecek dulu apakah list itu sudah berada di paling ujung. Jika sudah, maka kita bisa menambahkan list baru gitu. Nah, seperti ini kan, pointer bantunya sudah sampai akhir, yang mana ditandai dengan bahwa si list A ini tidak punya nextnya itu adalah nil. Nah, maka jika sudah sampai ke situ, kita bisa menyisipkan untuk ke list baru yang di bagian belakang, yang mana nanti nextnya dari A ini akan menuju ke D, lalu D ini previousnya akan menuju ke A. Lalu untuk D sendiri, karena dia berada di paling akhir, maka dia tidak mempunyai next, atau nextnya sama dengan nil. Seperti ini, next P sama dengan nil kan, karena dia sudah tidak menyambung ke selanjutnya. Jadi gambar akhirnya seperti ini. Lalu di sini del first ini intinya menghapus list paling depan ya. Jadi ini initial state-nya list tidak kosong, P adalah elemen pertama list belum penghapusan. Elemen list berkurang satu mungkin menjadi kosong. First elemen yang baru adalah suksesor elemen pertama yang lama. Sini kamus lokalnya ada address less, algoritmanya pointer P sama dengan first L sama dengan next first L, pref first L sama dengan nil. Jadi intinya bahwa pointer P ini kan sama dengan first L, yang mana first L ini akan digeser ke setelahnya, maka menjadi next first L, karena nanti kan setelahnya itu ingin dijadikan first L kan. Lalu pref first L nya sama dengan nil, artinya list yang awal itu nanti tidak dianggap karena akan dihapuskan, jadi dipindah. Jadi di sini untuk contohnya seperti ini. Penghapusan simbol depan. Nah, jadi di sini kan ada CBDA, list CBDA kan. Di sini first L sama dengan next first L. Artinya ini kan first L, first ini kan yang C kan. Di sini digeser ke B, first L sama dengan next first L. Nah, di sini maka istilahnya predikat first L itu akan berpindah ke B. Sedangkan nanti B ini dia tidak akan mempunyai pref ke C, jadi otomatis ini akan dihapuskan. Jadi C ini seperti ini dihapus. Nah, ini kan dihilangkan kan, pref B ke C nya dihilangkan, ini lalu kan dihapus, jadi menjadi BDA seperti itu.
Kemudian untuk the last ini konsepnya hampir sama sih sebenarnya. Dia menghapus bagian list paling terakhir, yang mana initial state-nya list tidak kosong, final state-nya AP adalah alamat elemen terakhir list sebelum penghapusan, elemen list berkurang 1 mungkin menjadi kosong, last elemen baru adalah predecessor elemen pertama yang lama jika ada. Kamus lokalnya address less sama dengan preg less. Kemudian untuk algoritmanya seperti ini. Di sini adalah list jika dia satu elemen, artinya dia sendiri. Dan di sini adalah jika dia lebih dari satu elemen. Kemudian untuk del after ini juga kebalikannya sih dari insert after gitu. Dia gak punya kamus lokal, initial state-nya list tidak kosong, preg adalah anggota list L, menghapus next preg, pedal adalah alamat elemen list yang dihapus. Kemudian ini untuk algoritmanya seperti ini. Kemudian kita masuk ke primitif berdasarkan nilai. Ini hampir sama banget seperti sebelumnya ya. Jadi bahkan dari list linear maupun list sirkular ini untuk yang primitif berdasarkan nilai ini hampir sama. Jadi InSwivers ini langsung menambahkan nilainya gitu. Nggak perlu lewat alamat atau address memori. Nggak seperti yang ini kan primitif berdasarkan alamat, kalau ini primitif berdasarkan nilai. Kita bisa langsung memasukkan sebuah nilai ke sebuah list. Di sini void InSwivers, yang mana initial state-nya L mungkin kosong, final state-nya X ditambahkan sebagai elemen pertama L. Prosesnya melakukan alokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen pertama dengan nilai X. Jika alokasi berhasil, jika alokasi gagal, maka initial state sama dengan final state. Kamus lokalnya address P, algoritmanya P sama dengan alokasi X, dan dilakukanlah insert first L, P, yang artinya kita mengalokasikan sebuah memori, langsung dilakukan insert first, yaitu memasukkan sebuah nilai. Begitu juga dengan InSwell last, hampir sama juga, initial state-nya L mungkin kosong, final state-nya X tambahkan sebagai elemen terakhir L. Proses melakukan alokasi sebuah elemen dan menambah elemen list di akhir, yaitu jika alokasi berhasil, elemen terakhir yang baru bernilai X. Jika alokasi gagal, maka initial state sama dengan final state. Sini kamus lokalnya address P, algoritmanya sama, P alokasi X, lalu bedanya di sini insert last L, P gitu. Selanjutnya untuk insert after ini menyisipkan tengah-tengah gitu. Initial state-nya dan final state-nya sama, namun di prosesnya ini melakukan alokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen list setelah preg. Artinya preg itu kan nilai sebelum last elemennya. Jadi nilainya di sini akan disisipkan di antara preg dan last. Jadi nanti list yang baru disisipkan di insert after ini akan menjadi preg, list preg gitu. Untuk kamus lokalnya seperti ini, ada address bit dan preg, kemudian algoritmanya seperti ini. Nah di sini ada address less, ini algoritmanya sama seperti list linear, itu untuk mencari alamat elemen terakhir dan sebelumnya. Dengan kamus lokalnya tidak ada, algoritmanya ini dilakukan pengecekan list empty, lalu seperti ini. Dan di sini untuk penghapusan elemennya, yang mana delvivers yang akan menghapus InSwivers. Delvers, setelah dilakukan delvers, oke, maka dilakukan dealokasi. Lalu untuk delvless, di sini akan menghapus InSwivers, trace P sama delvless sama P, pointer X sama dengan info P dan dialokasi. Begitu juga dengan delvafter yang mana menghapus sebuah list preg gitu. Ini kamus lokalnya address P dan preg, algoritmanya seperti ini. Selanjutnya di print info sendiri, ini juga dia sama seperti list linear ya, tapi berbeda dengan list sirkular, agak berbeda dengan list sirkular. Jadi intinya dilakukan pengecekan, jika list kosong maka akan mengeprintkan list kosong, jika tidak maka dia akan mengeprintkan nilai dari isi list gitu. Kemudian di sini ada NP elemen. NP elemen ini akan mengirimkan banyaknya elemen list dan mengirimkan 0 jika nilai kosong gitu. Jadi di sini akan kita tahu isi listnya itu ada berapa sih, itu menggunakan NP elemen seperti itu.
langsung aja kita di drivernya main list ganda, ini file driver modul list ganda, kita run. Ya, aku taruh di sebelah kanan saja. Nah, seperti ini. Oke ya, jadi seperti biasa di sini aku menginisialisasi dulu variabel-variabel yang dibutuhkan di kamus global. Lalu setelahnya langsung masuk ke algoritmanya. Untuk awalnya di sini ada create list ya. Aku membuat list R dan F yang mana langsung aku cek dengan list empty ya, apakah dia kosong atau tidak. Dan ya tentu karena baru dibuat maka list tersebut kosong. Di sini dibuktikannya apakah list kosong, maka jawabannya iya gitu. Lalu di sini aku mengalokasikan sebuah nilai ke pointer P1 sampai P5 yang isinya 10 sampai 50. Kemudian aku ngecek lah, ada P1, P3, P5, aku cek apakah benar sudah masuk gitu untuk alokasinya, dan ternyata benar ya. P1 isi 10, P3 isi 30, P5 isi 50. Terus di sini ada insert berdasarkan alamat list ya, karena di sini berdasarkan alamat list bukan nilai kan. Jadi di sini dilakukan insert first ke list R, P1 dimasukkan ke list R, P1 itu 10. Kemudian dilakukan insert after ke list R, yaitu melakukan insert P2, P2 20 setelah P1. Selanjutnya juga ada insert P after, masukkan ke list R, P3 nya itu 30 setelah P2, dan insert last atau mengisi di paling akhir dengan P5 50. Maka di sini print infonya menghasilkan 10, 20, 30, 50. Dan untuk tahu banyak elemen yang ada di listnya, kita menggunakan np elemen, dan di sini akan dihasilkan 4, 1, 2, 3, 4. Lalu aku melakukan pengecekan apakah list kosong, dan ternyata kan sudah terisi 4 ya, maka di sini jawabnya tidak. Kemudian delete berdasarkan alamat list. Di sini menggunakan del first, yang mana nanti elemen list pertama akan dihapus ya, karena elemen pertamanya ini 10 maka 10 dihapus. Lalu kan sisa list sekarang tinggal 20, 30, 50. Kemudian del v after, ingat kalau del v after itu menghapus nilai tengah ya, atau nilai prek. Di sini kan kita tahu bahwa preknya itu adalah 30 kan, karena sebelum list terakhir yang listnya 50 itu ada 30, maka di sini 30 dihapus, menyisakan 20 dan 50. Lalu menghapus nilai terakhir pada list menggunakan del last, tentu 50 ini akan dihapus dan menyisakan 20. Selanjutnya ada insert list berdasarkan nilai ya, langsung aja kita masukin. Jadi kan list F sudah dibuat, kita langsung masukkan 7 ins v after, kita akan masukkan 3 setelah 7, ins v after kita akan masukkan 20 setelah 3, dan ins v after lagi kita akan masukkan 5 setelah 20, dan ins v last 2002. Jadi di sini isi dari list F-nya ada 7, 3, 25 dan 2002. Terus di sini ada address last-nya ya, untuk mengecekkan berapa sih nilai preknya atau nilai isinya sebelum terakhir, dan nilai last-nya itu berapa. Di sini kalau bisa dilihat kan bahwa nilai preknya itu 5, karena sebelum terakhir ada 2002 itu 5, dan nilai last-nya ada 2002 itu sendiri yang paling terakhir. Dan np elemennya ada 5. Aku lakukan pengecekan lagi apakah kosong, ternyata tidak kosong karena diisi ada 5. Lalu di sini ada delete berdasarkan nilai list. Untuk del first ini akan menghapus nilai pertama, 7 kan dihapus, misalkan 3, 25, 2002. Dan del v after menghapus nilai tengah ya, atau nilai prek, yang mana kan di sini preknya itu 5 ya, preknya itu 5 karena kan sebelum last persis kan. Nah, maka di sini ketika dilakukan del v after, 5 akan dihapus, menyisakan 3, 20 dan 2002. Nah, lalu menghapus nilai terakhir pada list, tentu 2002 itu nilai yang terakhir, dan dihapus menjadi 3, 20. Isi list sekarang adalah 3 dan 20, seperti itu. Nah, jadi mungkin
Hanya itu yang dapat aku sampaikan pada penjelasan list ganda pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.